Ya, selamat pagi. Kali ini saya berada di salah satu indukan pohon kemukus, di mana ini adalah jenisnya padat tangkai panjang. Namun karena ini terbatasnya sinar matahari, jadi buahnya kurang maksimal. Sebenarnya bukan ini tujuan saya buat video. Saya buat video ini akan saya singgung mengenai atau saya bahas tentang pengambilan sulur tanah agar tidak jadi pohon kemukus jantan, agar dipastikan menjadi pohon kemukus betina nantinya. Oke, langkah awalnya pastikan indukan yang akan Anda ambil itu sudah berbuah atau dalam keadaan berbuah, yang intinya sudah mengeluarkan buahnya. Mengenai buahnya bagus atau tidak, mau dibibit atau tidak, yang paling utama adalah dipastikan pohon indukannya sudah berbuah. Itu yang pertama. Itu layak untuk dibibitkan atau diambil sulur ataupun batang pohonnya untuk dijadikan bibit. Itu yang pertama. Ini sulur gantungnya. Yang kedua, jangan ambil sulur tanah walaupun itu di bawah pohon betina. Kenapa? Karena itu bisa jadi sulur tersebut hasil buah kemukus yang tidak terpanen atau rontok, intinya jatuh ke tanah dan tumbuh menjadi sulur tanah. Perlu diingatkan bahwa bibit yang tumbuh atau sulur yang tumbuh dari biji itu 60% lebih akan menjadi jantan. Nah, seperti ini bibit yang tumbuh dari biji. Di sini juga ada. Nah, ini jadinya sulur, belum tentu betina. Ini tidak bisa diidentifikasi secara pasti dari daun. Nah, ini bibit yang tumbuh dari biji juga. Nah, cukup jelas ya. Bagaimana cara mengambil sulurnya agar menjadi betina? Mari kita lakukan langkah berikut ini. Ini teknik sudah saya praktekkan lebih dari 10 tahun. Bahkan selama saya menekuni budidaya kemukus ini, tidak ada pohon kemukus saya yang jantan. Nah, langkahnya adalah satu, pastikan dulu. Terus ya, diurutkan. Ini nanti akan kelihatan sulur-sulur seperti ini dari batang pohon. Terus
nih ya, indukan utamanya diurutkan seperti ini. Nah, ini adalah pusat dari pertumbuhan sulur tanah, di mana ini akan menjadi satu lahan apabila tidak diambil. Nah, seperti di ujung-ujung sana itu, ini hasil daripada sulur yang ini. Nah, yang membuat bingung biasanya adalah ketika banyak sulur di ujung, ngambilnya hanya dari sana, tidak langsung dari pangkal pohon. Nah, itu yang akan tercampur atau mencampuri bibit yang betina dan yang jantan. Dalam artian sulur yang tumbuh dari biji seperti tadi akan ikut tercabut dan menjadi bibit. Kembali lagi, langsung saja ya. Di sini ada beberapa jenis sulur, semuanya betina ya, yang dari pangkal seperti ini semuanya betina, tapi kurang lebih ya ada 3 jenis. Nah, itu berhubungan dengan ukuran dan berhubungan dengan pertumbuhan ke depannya. Nah, ini di sini ya juga banyak sekali. Sebelum kita bahas mengenai 3 jenis tadi, kita buka dulu rumputnya secara hati-hati. Nah, di sini sudah komplit. Ini saya pastikan dari pangkal ya. Ini pangkal utamanya. Ini sulur-sulurnya. Nanti di ujung, walaupun di sini misalkan hanya 100, sampai ujung sana bisa 1000. Nah, kembali lagi ke ukuran dan keterangan masing-masing sesuai pengalaman yang saya temui ya. Ukurannya ada 3. Satu yang paling besar ya, ini masuk yang besar, ini sudah menjadi batang pohon. Intinya yang sulur itu yang ini bukan sulur. Satu yang paling besar, persentase pertumbuhan paling cepat, secara otomatis paling cepat berbuah. Ini masuk kategori nomor 1. Ini juga yang nomor 2, ini pertumbuhannya 11-12, hanya beda-beda tipis. Begitu disemai hidup, daunnya langsung mekar seperti ini, tidak gulung dulu. Nah, sedangkan yang ini yang ukurannya paling kecil seperti ini pertumbuhannya paling lambat. Ini enggak usah diambil, yang diambil itu yang nomor 1 dan nomor 2. Cara ngambilnya kalian harus, nah ini sudah kembali dari sana malah. Oke, siapkan cutter ya, misalkan ini ya, siapkan cutter, kita potong, terus kita urutkan sampai ujung. Nah, ini sudah mobat mabit nggak karuan ini. Kita harus benar-benar mengambil dari pangkalnya ya.
Oke, ini cari yang besar karena itulah yang akan menjadi, nah seperti ini misalkan, ini langsung dari pangkal ya, bisa dilihat ya, itu diambil di sini, terus kita urut sampai ujung, putus nggak masalah. Terus yang ini bercabangan, itu nanti di ujungnya juga bercabang-cabang terus seperti ini. Terus ini akan tumbuh sangat banyak. Oke, di mana tadi? Nanti kita video lagi ya cara potongnya. Nah, ini yang sudah saya ambil. Ini hanyalah sebagai contoh ya, saya buat tongsis dulu biar mudah. Nah, kemudian cara pemotongan. Ya, daun yang akan dikuburkan dibuang karena ini sisa yang atas. Akar yang tidak terkubur buang. Buah ruas, jangan diukur dari berapa senti, tapi ruas. Ideal 2 hingga 3 ruas untuk sulur tanah. Nah, yang loncat seperti ini akar mati, ini akar hidup, dibuang. Nah, cara penanaman di polybag itu beda dengan penanaman di lahan. Kalau di polybag itu harus ditekuk seperti ini, kemudian dimasukkan, jangan terlalu padat. Nah, kemudian cara untuk menanam di lahan. Ya, ini adalah, ingat bagian bawah harus jelas seperti ini. Ya, terserah mau berapa kali lingkaran sesuai panjangnya. Yang jelas ujungnya harus di atas dan dipotong jangan terlalu tua, jangan terlalu muda. Nah, ini adalah ujung yang tadi. Nah, posisinya ini ujung yang atas, nantinya dikubur sekian. Pengurukan dalam penguburan cukup menggunakan kerikan tanah teratas. Itu dilakukan waktunya awal musim hujan. Nah, jadi pada intinya hanyalah teknik pengambilan sulur. Namun
dengan teknik seperti tadi, persentase pengambilan sulur itu lebih sedikit dalam 1 hari. Sedangkan pengambilan yang hanya berupa sulur atau bisa dikatakan dalam tanda kutip ngawur itu akan lebih banyak dan lebih cepat. Terus kembali lagi, untuk teknik ini memang agak ribet ya, tapi bisa dipastikan itu akan menjadi betina. Nah, nantinya saat dikembangkan di kebun, walaupun itu belum berbuah, saya jamin itu betina. Jadi otomatis langsung bisa dikembangkan, pangkasannya nanti langsung bisa dijadikan bibit meskipun waktu mangkasnya belum berbuah. Nah, itu keuntungannya. Bahas-bahas soal sulur, persentase dari kecepatan tumbuh saat di polybag yang berdaun dan tanpa daun itu keberhasilan tumbuh dan hidup itu lebih bagus yang ada daun meskipun cuman separuh. Jadi kalau bisa dipilih yang ada daunnya. Nah, demikian tadi keterangan tentang pengambilan sulur tanah agar tidak menjadi jantan. Oke, jangan malu-malu apabila ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Bagi yang belum subscribe, saya nanti subscribe-nya untuk penyemangat. Di sini saya Madrohim. Bisa juga request atau minta video tentang rempah lain seperti kapulaga, cabai jamu, dan lain-lain. Terima kasih dan selamat berjumpa lagi.